Selamat pagi, kembali bertemu dengan Pak Markus pada pagi hari ini. Untuk pagi ini, saya akan membahas topik perlindungan dan penegakan hukum. Untuk dapat melihat pengertian hukum, kita harus melihat beberapa pengertian hukum menurut definisi para ahli. Yang pertama adalah Immanuel Kant mendefinisikan hukum seperti ini. Hukum adalah keseluruhan syarat yang meyakini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dari kehendak bebas yang lain menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. Tokoh yang kedua adalah Leon Duquesne mengatakan, hukum adalah aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa negara. Selanjutnya adalah JCT Simorangkir dan Puryo Sastropranoto mengatakan, peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang wajib. S. Amin menyatakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Dari definisi para ahli ini, kalau kita dapat kesimpulan bahwa semua hukum mempunyai arti yang sama, yaitu berisi peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa dan mengatur tingkah laku manusia. Intinya seperti jadi definisi hukum secara umum seperti itu, walaupun para ahli mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi intinya hukum adalah suatu kumpulan peraturan di mana peraturan itu mengatur tingkah laku manusia bersifat memaksa. Kemudian apa sajakah unsur hukum itu? Nah, unsur hukum itu meliputi yang pertama adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat. Nah, tingkah laku manusia itu adalah mengatur tentang perbuatan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang jadi keharusan atau kewajiban, mana yang tidak menjadi suatu kewajiban. Itu tingkah laku ya. Jadi ada tingkah laku, ada perintah dan juga ada larangan. Lalu peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang berwajib. Nah, peraturan dibuat badan resmi maksudnya adalah seperti di Indonesia, undang-undang itu merupakan produk dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. Jadi undang-undang itu adalah badan resmi yang berwajib, yaitu DPR bersama-sama dengan Presiden. Atau contoh yang lain adalah perda yang dibuat oleh gubernur bersama DPRD. Ingat, gubernur adalah kepala badan eksekutif daerah. DPRD adalah badan legislatif daerah. Jadi badan resmi yang berwenang maksudnya adalah badan eksekutif dan legislatif. Kemudian peraturan itu bersifat memaksa. Tidak ada aturan yang sifat sukarela, semua memaksa. Ya, namanya sebuah aturan, suka dan nggak suka harus dilaksanakan karena sifatnya memaksa. Kemudian sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah tegas. Tegas artinya ketika terjadi suatu pelanggaran, sanksinya dapat dipaksakan. Ya, maka dikatakan tegas. Ini adalah unsur-unsur daripada hukum. Kemudian apa ciri-ciri hukum? Yang pertama, mengatur setiap perilaku masyarakat, yaitu perbuatan manusia, berisi perintah dan larangan tadi. Lalu cirinya sifatnya memaksa, mengandung perintah dan larangan, memiliki unsur perlindungan atau melindungi. Jadi, sebuah aturan atau hukum itu pada dasarnya memiliki unsur untuk melindungi kepentingan manusia, memproteksi, ya, bukan untuk membatasi tingkah laku manusia, tapi memberi perlindungan agar semua tindakan atau perilaku dalam masyarakat dibatasi oleh aturan-aturan supaya tidak melanggar aturan lain dan arti tidak melanggar hukum. Kemudian adanya sanksi bagi pelanggaran hukum dan hukum dibuat oleh pihak yang berwenang. Apakah tujuan hukum itu? Saya mengambil contoh dari seorang ahli yang bernama Van Alperdorff mengatakan mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Jadi hukum itu menghendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan hukum manusia seperti kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta benda dari pihak-pihak yang merugikan. Ini menurut seorang ahli yang bernama. Kemudian tujuan hukum para ahli, saya ambil seorang tokoh. Beberapa contoh, Profesor Jackson Kansil mengatakan hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum itu harus
dan hukum yang ada itu harus bersandar pada suatu keadilan yang ada dalam masyarakat itu. Lalu Profesor Subekti Eshari mengatakan hukum itu mengacu kepada tujuan negara. Maksudnya tujuan negara itu apa? Nah, di dalam tujuan negara itu terkandung aspek hukum. Kemudian Profesor Mr. D.R.J. Van Aldenhoven menyatakan tujuan hukum ialah mengatur pola hidup manusia secara baik. Kemudian ini ada hukum menurut seorang ahli yang bernama Plato dan Aristoteles. Jadi sebenarnya konsep negara hukum itu sudah dibahas sejak masa pemikiran Yunani kuno seperti Aristoteles dan Plato. Nah, ini selanjutnya pembahasan negara hukum itu berkembang pada paham yang disebut Anglo-Saxon dan Eropa kontinental. Nah, apakah itu? Bapak akan jelaskan. Nah, paham Anglo-Saxon dan Eropa kontinental adalah suatu paham negara hukum yang mempunyai perbedaan. Di sini Bapak tampilkan dua perbedaan. Kalau di Anglo-Saxon, konsep negara hukum itu disebut atau menggunakan istilah rule of law. Nah, sedangkan kalau di Eropa kontinental, konsep negara hukum itu diidentikan dengan istilah Rechtsstaat. Nah, Rechtsstaat itu artinya suatu negara berdasarkan hukum. Di sini menggunakan rule of law, di Eropa kontinental menggunakan Rechtsstaat, negara yang berdasarkan suatu hukum. Kemudian di Anglo-Saxon, negara penganut Anglo-Saxon itu sebagian besar adalah negara Inggris dan Amerika Serikat. Kemudian kalau menggunakan Eropa kontinental, negara penganutnya adalah istilah mencakup semua negara yang besar di Eropa kecuali Inggris. Nah, ini perbedaannya. Kemudian apakah cirinya? Ciri-ciri sistem hukum Anglo-Saxon adalah sebagai berikut. Yang pertama, supremasi hukum atau disebut supremacy of law. Tidak boleh ada kesenangan sehingga seseorang boleh dituntut jika melanggar hukum. Maksud dari supremasi hukum dari kata supremus ada tinggi, bahwa hukum itu ada kekuasaan tinggi yang tidak boleh ada seseorang yang diperlakukan senang-senang boleh dituntut kalau melanggar hukum. Artinya di sini ada penegakan hukum. Yang kedua adalah kedudukan yang sama dengan hukum atau sering dikenal istilah equality before the law, baik bagi rakyat biasa atau pejabat. Yang ketiga, penegasan serta perlindungan hak asasi melalui konstitusi dan putusan pengadilan. Ini adalah ciri-ciri sistem hukum Anglo-Saxon. Kemudian, ciri negara hukum menggunakan Eropa kontinental. Pertama, mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Yang kedua, untuk melindungi hak asasi manusia, maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada pemisahan atau pembagian kekuasaan. Kemudian yang ketiga, dalam menjalankan tugasnya, pemerintah bekerja berdasarkan pada aturan atau undang-undang. Yang keempat, apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang berdasarkan undang masih melanggar hak asasi, akan ada pengadilan administrasi yang menyelesaikannya. Kemudian kita lihat kepada pendapat ahli mengenai paham Anglo-Saxon dan Eropa kontinental. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa di sini para ahli sudah membagi hukum itu ke dalam dua golongan, paham Anglo-Saxon dan Eropa kontinental. Ada dua ahli yang berperan mengenai sistem hukum ini. Yang pertama adalah Sayuti. Kalau Sayuti mengatakan bahwa istilah tersebut meskipun memiliki sistem pelaksanaan yang sedikit berbeda, pada intinya sama, yakni berupaya membedah suatu negara di mana penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum. Jadi di sini Sayuti memandang kedua istilah baik Anglo-Saxon maupun Eropa kontinental itu mempunyai kesamaan di mana penyelenggaraan itu harus berdasarkan hukum walaupun memiliki sistem pelaksanaan yang berbeda. Lalu yang kedua, Eshari menyatakan konsep negara hukum Indonesia itu berbeda dengan konsep negara hukum baik dari aliran Anglo-Saxon maupun Eropa kontinental. Karena pada kedua kelompok tersebut negara hukum berdasarkan pada paham liberal individualistis. Ya, jadi baik Anglo-Saxon maupun Eropa kontinental dikupas oleh Eshari menggunakan paham liberal individualistis. Sedangkan kalau negara hukum saya itu berdasarkan pada kenyataan hukum sendiri, yaitu Pancasila. Ini kalau para ahli menganalisa itu, Bapak tambahkan pendapat Bapak ya. Kenapa? Karena di sini yang saya lihat di undang-undang adalah kenapa Pancasila? Karena Pancasila dijadikan sumber segala sumber hukum. Mungkin kelas 10, 11 sudah mendengar istilah itu yang sering Bapak ucapkan, bahwa di negara Indonesia semua aturan produk peraturan perundang-undangan yang berlaku harus berdasarkan pada Pancasila. Maka dikatakan Pancasila
Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Itu tambahan dari saya. Kemudian, apa dasar Indonesia sebagai negara hukum? Saya ambil contoh, ada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945 yang mengatakan negara usaha adalah negara hukum. Lalu pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945 mengatakan segala warga negara kesamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahnya dan wajib menjunjung tinggi hukum dan kontak itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi ini landasan di mana Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum. Kemudian ciri Indonesia sebagai negara hukum. Seperti yang tadi saya kemarin di depan, hukum bersumber pada Pancasila. Kemudian berkedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi, persamaan kedudukan dalam hukum atau equality before the law, kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama-sama dengan DPR. Lalu ciri negara hukum saya juga dengan oleh ahli yang bernama Profesor Dr. Hal Kailan yang menyatakan yang pertama, pengakuan dan pelindungan hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua, peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuasaan yang tidak berpihak. Yang ketiga, jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan aman dalam melaksanakan. Oke, materi hari ini cukup sekian. Kita akan ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih.